Robin mengatakan komunikasi itu sebagai proses mentransfer dan memahami makna. Artinya komunikasi tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar oleh penerima. Komunikasi menjadi efektif apabila makna yang diterima sama dengan makna yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Nah, tujuan utama komunikasi menurut Robin, komunikasi dalam organisasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Jadi, digunakan untuk memberikan data, instruksi, atau penjelasan terkait pekerjaan dan kebijakan organisasi. Yang kedua, mengendalikan perilaku, yaitu dengan komunikasi untuk berfungsi mengatur tindakan karyawan melalui peraturan, prosedur, dan struktur wewenang. Yang ketiga, mengungkapkan emosi melalui komunikasi. Jadi, individu dapat mengekspresikan perasaan, kepuasan kerja, stres, maupun ketidakpuasan. Yang keempat, memfasilitasi motivasi dan pengambilan keputusan. Jadi komunikasi membantu menjelaskan tujuan, memberikan umpan balik atau feedback, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal menurut Robin itu adalah pertukaran pesan secara langsung antara dua orang atau dalam kelompok kecil, di mana dari para pihak dapat saling memberi dan menerima umpan balik secara langsung. Bentuk komunikasi ini sangat penting karena dalam organisasi sangat berpengaruh pada hubungan kerja, kepercayaan, dan efektivitas tim. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi lisan atau oral communication, yang dimana melalui percakapan tatap muka, rapat, ataupun diskusi. Nah, kelebihannya yaitu lebih cepat memungkinkan klarifikasi langsung dan mudah memperoleh umpan balik. Kelemahannya yaitu pesan dapat mudah disalahartikan atau terlupakan. Yang kedua, komunikasi tertulis atau written communication, yang disampaikan melalui surat, memo, atau email, bahkan laporan, atau bisa juga pesan tertulis lainnya, yang dimana kelebihannya itu lebih formal, bersifat permanen, dan dapat dijadikan bukti. Kelemahannya yaitu umpan balik lebih lambat dan berpotensi menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga, komunikasi nonverbal atau nonverbal communication, yang dimana meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan kontak mata. Nah, menurut Robin, komunikasi nonverbal ini seringkali memperkuat atau bahkan menggantikan pesan lisan dan dapat menunjukkan sikap serta perasaan yang sebenarnya. Elemen penting komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan. Keterbukaan ini mau menerima masukan atau pendapat seseorang. Terus yang kedua, empati. Empati itu rasa ingin membantu orang yang kesusahan. Terus yang ketiga ada dukungan. Nah, dukungan itu kita memberi bantuan berupa motivasi, dorongan, ya intinya bantuan lah. Terus yang keempat itu kesetaraan. Kita kan sama-sama manusia. Nah, kita itu harus setara. Misal kita punya kulit yang lebih putih atau hitam, nah kita itu tidak boleh membeda-bedakan lah, intinya begitu. Terus yang kelima ada perilaku positif. Nah, perilaku positif itu seperti kita ramah kepada orang lain, ramah kepada yang lebih tua, terus berkata jujur.
Yang selanjutnya ada hambatan interpersonal. Yang pertama persepsi berbeda, itu seperti berbeda pendapat. Terus yang kedua ada emosi berlebih. Yang ketiga ada bahasa tidak jelas. Yang keempat ada gangguan fisik. Yang kelima ada kurangnya perhatian. Proses komunikasi menurut Robbins and Coulter. Tahap utamanya yang pertama pengiriman, memiliki ide atau pesan. Yang kedua encoding, mengubah ide menjadi simbol atau kata. Yang ketiga saluran, media yang digunakan, contohnya lisan, tertulis, atau digital. Yang keempat penerima, orang yang menerima pesan. 5 decoding, menafsir pesan. 6 umpan balik, respon penerima kepada pengirim. Yang ketujuh ada gangguan, segala hal yang menghambat komunikasi. Yang selanjutnya ada komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama yaitu arus komunikasi organisasi. Di sini ada downward communication, yaitu dari atasan ke bawahan. Misal atasan memberikan instruksi atau atasan memberi kebijakan baru untuk suatu perusahaan. Yang kedua yaitu upward communication, itu dari bawahan ke atasan, yang dimana bawahan itu menyampaikan laporan atau memberikan saran dan keluhan mereka kepada atasan. Yang ketiga yaitu lateral atau horizontal communication, antara divisi atau rekan sejajar. Yang keempat yaitu adalah diagonal communication, yaitu antar level yang berbeda namun tidak dalam satu garis komando. Lanjut yang B yaitu ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang mengikuti struktur organisasi, itu seperti ada memo, laporan, dan SOP-nya. Yang dua informal yaitu grapevine atau jalur tidak resmi, cepat tetapi tidak memunculkan rumor. Nah, di sini ada hambatan komunikasi organisasional, yaitu struktur organisasi yang terlalu kompleks, terlalu banyak hierarki, filter informasi, terus ada beban informasi yang berlebihan misalnya. Ada juga perbedaan budaya antar karyawan itu, serta teknologi yang tidak tepat atau tidak dipahami oleh para pekerjanya. Komunikasi efektif menurut Robbins dan Coulter. Yang pertama, cara memperbaiki komunikasi interpersonal ada gunakan umpan balik secara aktif, sederhanakan pesan, pahami bahasa nonverbal, kembangkan keterampilan mendengarkan aktif, kontrol emosi saat berkomunikasi. Kemudian, cara memperbaiki komunikasi organisasional. Yang pertama ada kurangi tindakan hierarki, gunakan teknologi dengan cepat, fasilitasi komunikasi lintas departemen, dan bangun budaya keterbukaan informasi. Peran teknologi dalam komunikasi modern. Yang pertama ada email, chat, video meeting, kedua sistem manajemen dokumen, ketiga groupware dan platform kolaborasi seperti Slack, Teams, dan lain-lain. Dan yang terakhir meningkatkan kecepatan, akurasi, dan jangkauan komunikasi. Namun, di sisi lain juga menimbulkan sebuah tantangan, yaitu overload pesan, multitasking berlebihan, dan misinterpretasi teks. Kesimpulannya adalah, komunikasi yang merupakan fondasi koordinasi dalam sebuah organisasi, kemudian interpersonal dan organisasional saling terkait dan menunjukkan efektivitas kerja. Hambatan dapat diminimalkan dengan keterampilan komunikasi dan struktur organisasi yang mendukung. Terakhir, teknologi memperkuat sebuah komunikasi, tetapi tetap membutuhkan kecerdasan emosional dan kejelasan sebuah pesan.